Entah kenapa kepercayaan tertuju ke Bapak Arpan Seragi, almarhum ya. almarhum. Kebetulan beliau ini ya kita nggak tahu sifat apa ya, yang jelas dia menurut kita dia baik, tapi ternyata beginilah perbuatannya. Saat ini berada di warkop sudah dengan beberapa narasumber. Belakangan ini viral terkait penggelapan pajak, dugaan penggelapan pajak yang terjadi di Samsat Pangururan. Sudah ada bersama kita Bapak Effendi Naibaho, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Hadiman Simarmata, salah satu korban penggelapan dari pajak kendaraan bermotor, dan juga ada Bapak Lamlam Stanggang, praktisi hukum yang biasa banyak menangani perkara-perkara yang terjadi di Kabupaten Samosir, dan yang terakhir Saudara Boris Tumorang, salah seorang pengamat atau aktivis sosial dari sebuah LSM. Pak Simarmata, ini bisa ceritakan secara singkat aja bagaimana kok ini bisa terjadi gitu loh Pak? Nama saya Hadiman Simarmata, alamat Tanjung. Saya kehilangan diri kami, jadi saya mengurus di kantor Samsat. Jadi saya menemui Pak Arpan, dan jadi sampai sekarang surat saya belum tuntas. Belum tuntas, tapi biayanya sudah Bapak bayarkan? Ya, biayanya udah saya kasih. Biayanya itu Sebenarnya 17.500.000. 17 untuk berapa kendaraan itu Pak? 3 kendaraan. 3 kendaraan ya. apa aja itu? Nah, Waktunya tanggal berapa? Bisa tahu, masih ingat? Waktu dikasih. Ada surat jalan. Ada surat jalan. Ada suratnya dikasih, waktu cara terimanya ada? Surat jalan aja dikasih. Surat jalan. Oh, Bapak profesinya supir? Iya, sudah. terus pada saat surat jalan ini berapa lama Bapak pegang? Apakah Bapak tidak pernah konfirmasi ulang kepada petugas Samsat tersebut? Sudah. Apa alasannya Pak? Selalu diganti tiap bulan. Iya, selalu diganti tiap bulan. Tiap bulan ya. Jadi Surat Bapak jalan. hanya bermodalkan surat jalan ya. Surat jalan. Oh ya. Ya, menurut Pak Lamlam bagaimana ini Pak? Kan ini sudah banyak mereka datang ke kantor Samsat. Memang betul ada literasi yang mengatakan bahwa mereka tidak melalui prosedur, langsung ke person. Ini secara hukum gimana sebenarnya ini Pak? Oke, baik. Kebetulan di samping saya sebagai seorang pengacara dan praktisi hukum, saya juga mempunyai SP UHIDYES. Di sana saya punya anggota sekitar 60 unit becak. Dan yang bermasalah ada sekitar 17. Nah, di samping itu ada mobil besar atau truk, termasuk mobil adikku ini dimasukkan ke SP UHIDYES. Entah kenapa kepercayaan tertuju ke Bapak Arpan Seragi, Almarhum ya. almarhum. Kebetulan beliau ini ya kita nggak tahu sifat apa ya, yang jelas dia menurut kita dia baik, tapi ternyata beginilah perbuatannya. Dan saya sendiri kena, mobil saya Innova, dan mulai tahun 2020 itu nggak disetorkan, tidak disetorkan ke Dispenda. Saya potong sebentar. Dari 2020 ke 2023 dokumen apa yang Bapak pegang? STNK ada diberikan, setiap kita mengurus ada diberikan STNK. Nah, makanya kita percaya itu sudah dibayar. Ternyata setelah kita cek, dan ini pun setelah kita ini viral, baru kita ngecek. Nah, ternyata denda saya mulai tahun 2020 sebanyak 11.800.000. Nah, jujur, pada saat itu niat saya timbul untuk langsung mengadukan.
Tetapi karena kulihat bukan hanya saya korban, ya saya pending dulu. Setelah saya menyelidiki anggota saya semua termasuk tukang beca ini, ternyata banyak yang kena. Aku bilang tadi bahwa anggota saya beca pun sudah 17, kendaraan besar 3, berarti 20 unit. Nah ini persoalannya sekarang ini yang viral, korban ini apa namanya ya, almarhum diadukan ke Polda di apa untuk menyelidiki bahwa kematiannya tidak wajar. Kalau kami ya yang korban wajib pajak ini ya, yang menangani itu ada, tapi kami diperhatikan, itu yang paling utama. Jangan dikesampingkan gitu Pak. Artinya sama-sama maju lah. Kalau memang pihak keluarga yang menyatakan bahwa itu kematiannya tidak wajar, sah-sah saja mereka bilang seperti itu. Tetapi ya kita masyarakat yang taat pajak, korban ini sudah pasti kita dirugikan. Kita tidak mau, kita udah bayar pajak, masa kita membayar kembali. Nah di sini tolong diperhatikan kami yang korban-korban almarhum. Jadi maksud saya di situ ya, kalau memang dari press release dari Kapolres juga sudah dinyatakan jelas bahwa di sana apa sebab meninggalnya sudah dijelaskan di sana. Ada isu yang membalikkan bahwa itu pembunuhan, terserah keluarga mereka, tetapi kami ini harus diperhatikan. Itu aja. Maksud saya dua-duanya harus berbarengan, antara isu yang miring dari pihak keluarga dan kami yang korban ini. Itu sangat penting. Kalau saya rasa kalau memang tidak ada perhatian dari, saya rasa masyarakat Samosir sudah nggak mau lagi bayar pajak. Aku yakin itu. Baik, menurut informasi yang kami terima sekitar hampir 300 orang ya. 300 STNK, 200 BPKB. Nah, kalau kita hitung hampir 500 orang. Ini saling komunikasi nggak Pak? Kan ada rencana tindakan yang akan diambil? Ada. Ya itu sudah pasti. Tapi kita untuk saat ini masih mengumpulkan orang-orang yang korban wajib pajak ini. Dan itu pun kami ada merencanakan hari Jumat tanggal 31 akan membuat demo dan aksi damai di Polres Samosir. Adapun maksud tujuan kami adalah bahwa masyarakat Samosir ini yang korban harus diperhatikanlah, karena mencari uang 50.000 tukang beca itu kan kasihan. Nah itu yang kami perjuangkan, dan ada beberapa kawan praktisi hukum untuk bergabung dengan kami, dan ini akan kami perjuangkan. Kalau menurut kita itu karena dia aparat kepolisian yang ditugaskan di sana, dan kita memberikan kepercayaan kepada dia karena dia seorang polisi. Iya. Nah, secara pribadi sebagai praktisi hukum di sini perlu, dan aku yakin Kapolres sekarang ini yang baru ini, aku yakin karena dia belum lama di sini, dan aku yakin pasti bisa membongkar semua trik-trik yang salah di Samosir. Aku yakin itu. Oke Pak Lam, rencana kan mau ada gelar aksi di Kabupaten Samosir. Ya, Padahal kita tahu kan urusan pajak ini kan urusannya Dinas Pendapatan Provinsi. Nah, kami dari Polres baru ke UPT Samosir. Habis dari sana kami ke kantor Dewan. Itulah rute kami hari Jumat. Terus ada nggak rencananya mau ke provinsi juga Bang? Ada. Setelah selesai nanti dari Polres, UPT, terus dari DPRD, kami berencana ke provinsi.